Jadi ada teman saya, dia punya anak, ternyata anaknya itu ditemukan di handphonenya itu ada grup di WA, itu ternyata pas dibaca-baca grup WA-nya itu Syiah gitu Ustaz. Nah, lalu ada beberapa link YouTube Syiah, lalu dia kasih tahu ke anaknya bahwa itu tidak boleh gitu kan, tapi dia bilang yang dituduhkan ke dia tentang Syiah-Syiah itu sama dia dipungkirin gitu loh sama tuh anak. Terus akhirnya link Syiahnya itu dikasih lihat ke saya. Pas saya lihat link YouTube dari Syiahnya itu mereka melakukan Asyura, acara Asyura itu dengan live gitu ya Ustaz ya. Terus juga subscribernya banyak Ustaz, sampai puluhan ribu gitu ya Ustaz ya. Ada di YouTube itu ya? Ada di YouTube-nya Ustaz dan dia live gitu Ustaz. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya meyakinkan itu anak, dan itu anak baru lulus masih 20 tahunan gitu ya Ustaz ya. Dan di live itu ada nggak ritual-ritual yang itu ada kan? Ada ritualnya. Ada. Ada, pukul-pukul dadanya ada, tapi nggak sampai berdarah-berdarah, dan di situ ceramah-ceramahnya ada. Ya, beberapa ustadz-ustadznya juga ada. Saya lihat link YouTube-nya gitu ya Ustadz ya, karena dia lama gitu Ustadz, berjam-jam. Dan itu live gitu ya Ustadz ya. Jadi pas saya lihat juga kaget ya, sampai seperti ini, sampai sudah live, dan subscribernya juga banyak puluhan ribu gitu Ustadz. Namanya Syiah Indonet gitu ya Ustadz ya. Nah, terus jadi bagaimana sebagai orang tua itu menasihati anaknya gitu Ustaz. Sedangkan anaknya ini tadinya kan awalnya dia suka ngaji sama temennya, jadi ibunya awalnya senang aja gitu Ustaz. Tapi ternyata pas ketemu dengan grup WA-nya itu ternyata grup WA Syiah, dia jadi sedih gitu Ustaz. Ya, ketika dikasih tahu kesesatannya menolak gitu loh Ustaz. Nah, bagaimana caranya untuk ibu ini untuk menasihati kepada anaknya tentang kesesatan Syiah itu Ustaz? Itu yang pertama. Dia masih punya ayah, masih punya ayah. Ayahnya masih ada Ustaz. Nah itu satu dulu Ustaz, nanti yang satu lagi tolong diingatkan Ustaz tentang ibu dan anak juga Ustaz. Ya baik, barakallahu fiik. Ya ini ya Masya Allah ya, makanya sekarang itu kalau anak tidak kita bentengi ini berat nih. Apalagi dia sudah tahu masuk ke grup itu, dan kita nggak tahu dia sudah dapatkan informasi apa, kita nggak tahu. Yang jelas kalau dia sudah bergabung di grup-grup orang-orang Syiah, itu udah di brand host otaknya itu. Dan berat, dan itu susah Bu. Sama seperti ini, kalau orang tidak mau sholat karena malas, itu masih bisa kita dakwahkan. Tapi kalau tidak mau sholat karena keyakinan, ini yang susah. Gak mau sholat karena pemahaman dia sholat tidak wajib, itu susah itu. Ada orang tidak mau pakai jilbab, alasannya, ya Ustadz masih malu, masih muda, nanti kayak ibu-ibu gitu loh. Itu masih bisa kita dakwahkan. Tapi kalau tidak mau pakai jilbab karena meyakini jilbab tidak wajib, wah itu susah. Karena merubah keyakinan itu berat. Nah, ini harus diambil tegas sikap. Ya. Diambil tegas sikap kalau dia masih punya ayah, ayahnya harus tegas. Dibatasi pergaulannya, bahkan nggak boleh lagi sama teman yang itu. Ini udah bahaya ini. Kalau sudah masuk ke lingkungan mereka, waduh berat. Bu. Nanti semua dikafirin sama dia semuanya. Dan mereka punya sebuah konsep yang namanya menyembunyikan jati diri. Mereka nanti bilang, kita muslim, tapi di hati mereka nggak seperti itu. Jadi selamatkan, jadi benar-benar harus diselamatkan ini. Apalagi sudah masuk ke grup WhatsApp, kalau bisa ambil HP-nya. Kemudian pertemanannya dibatasin, harus tegas. Karena ini sudah bukan berkaitan dengan masalah salah pengajian, bukan sunnah, tidak sunnah, bukan hanya itu lagi. Ini sudah belajar ke orang yang bukan muslim, berat ini. Makanya kata para masyayikh, Syiah tidak pernah dikatakan muslim, tidak pernah. Karena mereka tidak pernah sama sekali masuk Islam, tidak pernah. Jadi dia murni adalah agama yang lain, berbeda dengan Islam itu. Jadi memang intinya tegas, Bu. Intinya harus tegas. Batasi pergaulannya, kalau bisa marahin, jelaskan. Sampai dia ngerti benar-benar Syiah ini berbahaya. Jadi bukan sekedar janganlah nak, jangan itu. Pokoknya ibu nggak mau kamu masuk itu, langsung tegas. Sampai pada titik-titik mungkin memang ancaman, karena untuk menyelamatkan akidah anak kita. Berat ini. Karena usia sudah 20 tahun, sudah punya pemahaman dia. Sudah punya dia pemahaman nanti. Dan kalau sudah terlalu lama di tempat itu, aduh khawatir kita. Kita nggak tahu dengan ada lagi maksiat, nikah, mut'ahnya, banyak Bu. Kalau sudah Syiah ini banyak godaan anak-anak muda, banyak. Dan ini berat ya. Dan mudah-mudahan bisa mengambil sikap tegas lah orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.